Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu ya, agar kuliah pada malam hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai ya. Oke, kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Ya, oke, saya besarkan dulu ya. Nah, udah kelihatan belum ini slide-nya, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini adalah kuliah kita manajemen perubahan pertemuan ketiga ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang resistensi perubahan. Nah, apa sih yang dimaksud resistensi perubahan? Nah, pada pertemuan minggu lalu ya, sudah saya singgung ya. Saya singgung sedikit tentang resistensi perubahan. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud resistensi perubahan? Atau mungkin ada yang sudah baca-baca modul yang sudah saya share. Apa sih yang dimaksud resistensi perubahan? Nah, kenapa sih harus ada resistensi? Nah, ini ya, resistensi perubahan ataupun penolakan ya, penolakan perubahan. Nah, mengapa sih harus ada resistensi gitu ya? Ya, harusnya kalau perubahan yang berjalan dengan lancar ya, tanpa kendala itu tidak ada resistensi perubahan ya. Seluruh anggota organisasi itu menerima dan melaksanakan serta menjalankan ya komitmen untuk perubahan dalam suatu organisasi tersebut gitu ya. Seluruh anggota organisasi baik dari pimpinan maupun bawahan itu mendukung ya, mendukung proses perubahan tersebut ya, sehingga perubahan itu berjalan dengan semestinya ya, sesuai dengan yang diharapkan. Namun suatu perubahan tidak selamanya berjalan mulus ya. Ada beberapa bagian ataupun ada beberapa kelompok atau golongan yang menolak ya, menolak dengan adanya perubahan tersebut. Nah, itu dampaknya bisa negatif ya terhadap penolakan perubahan tersebut. Nah, apa saja gitu ya yang menjadi penyebab resistensi perubahan gitu, dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ya untuk mencegah timbulnya resisten di suatu perubahan. Nah, kita akan pelajari ya pada malam hari ini ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, kita pelajari dulu ya pengertian dari resistensi perubahan atau resistance to change. Ya, oke, saya minta tolong Mbak Tasya untuk membacakan. Pengertian resistensi perubahan atau resistance to change. Resistensi to change adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Biasanya terjadi apabila dalam organisasi ada dua kelompok yang berlawanan, yakni yang menghendaki resistensi dan yang menolak resistensi, menurut Levin. Penolakan bisa jelas kelihatan, eksplisit, dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya. Dan dua, penolakan tersirat, implisit, dan lambang laut. Misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lainnya sebagainya. Ya, oke, terima kasih Mbak Tasya sudah dibacakan. Jadi pengertian dari resistance to change atau resistensi perubahan ini adalah merupakan penolakan ya atas suatu perubahan ya. Biasanya ya terjadi apabila dalam organisasi itu ada dua kelompok yang berlawanan. Ya ini kelompok yang menghendaki resistensi atau perubahan dan kelompok yang menolak perubahan. Nah, ini tentunya akan terjadi gejolak ya dalam organisasi tersebut gitu ya. Bagaimana bisa berjalan searah gitu ya. Kalau yang
kubu sebelahnya menerima perubahan dan sebelahnya tidak menerima. Nah, gitu ya. Nah, penolakan itu jelas kelihatan, ini sini ada yang jelas kelihatan atau eksplisit ya, dan segera. Nah, ini ya, setelah pengumuman ataupun perusahaan tersebut menyatakan melakukan perubahan, nah itu ada beberapa karyawan yang langsung mengajukan protes ya. Kemudian juga dengan mengancam ya adanya mogok kerja, kemudian ada demonstrasi ya. Kemudian juga ada beberapa karyawan yang sebagian itu ada yang resign gitu ya, berhenti aja aku gitu ya, karena perubahan ini sangat merugikan posisiku gitu ya. Ada yang langsung resign mencari pekerjaan yang lain, nah gitu ya. Nah, kemudian ada juga penolakan tersirat atau implisit dan lambat laun. Nah, ini misalnya uh, loyalitas pada organisasi itu berkurang ya. Yang biasanya karyawannya itu rajin bekerja gitu ya. Tidak hitung-hitungan, misalnya kalau dia bekerja tuh lembur gitu ya, sampai malam pun dikerjakan gitu, rajin bekerja gitu ya, tiba-tiba karyawan tersebut jadi malas. Malas aku bekerja, perubahan ini tidak menguntungkan posisiku, perubahan ini merugikan aku gitu ya. Jadi secara lambat laun kinerjanya atau motivasi kerjanya itu menurun, tidak seperti biasanya ya. Kemudian kerja karena nggak serius, karena udah setengah hati ya, tidak ada loyalitas tadi ya. Jadi banyak tuh kesalahan-kesalahannya, dari kinerjanya nggak bagus, terjadi kesalahan-kesalahan gitu ya. Dalam membuat laporan juga banyak yang salah, kerjanya asal-asalan gitu ya, karena kerjanya sudah tidak bersemangat lagi dengan adanya perubahan tersebut. Kemudian juga mau masuk kerja juga rasanya malas gitu ya, nggak semangat lagi, sehingga tingkat absensinya juga jadi meningkat gitu. Banyak yang sering terlambat, absensinya bolong-bolong, hari ini masuk, nah besoknya nggak masuk, nah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu adalah dampak dari resistensi perubahan atau penolakan dari perubahan tersebut. Nah, gitu ya. Ada yang secara eksplisit maupun implisit. Kalau eksplisit itu memang jelas kelihatan nyata diungkapkan gitu ya. Kalau implisit itu tersirat ya, penolakan tersirat ya. Jadi lambat laun ya itu terjadi ya, dan dampaknya juga sangat merugikan perusahaan. Seperti contohnya yang tadi ya, kinerjanya jadi menurun. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini respon terhadap perubahan. Nah, ada beberapa ya karyawan kita ataupun anggota dalam organisasi. Nah, caranya mereka merespon perubahan itu ada beberapa macam. Nah, ini contohnya, ada yang menerima dan mendukung perubahan tersebut. Nah, kemudian ada yang tidak menerima, tidak mendukung. Nah, menerima juga enggak, mendukung juga enggak, gitu ya. Namanya banyak karyawan gitu ya. Kemudian ada yang jelas-jelas menolak perubahan tersebut. Nah, kemudian juga ada sebagian karyawan yang takut akan sesuatu yang tidak pasti ya. Loss of predictability. Nah, ini ya tidak pasti ya. Jika ada perubahan tersebut dicanangkan atau diterapkan di perusahaan, nanti kira-kira mendapatkan keuntungan nggak sih? Gitu. Kita kira posisiku nanti aman nggak sih dengan adanya perubahan tersebut? Nah, gitu ya. Jadi takut ya, takut akan sesuatu yang tidak pasti, nggak pasti ya. Sedangkan posisi sekarang ya, saat ini aku tuh sudah nyaman di posisiku, pendapatan yang kuperoleh juga sudah besar gitu, bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bisa digunakan untuk menabung. Nah, jika ada perubahan nanti bagaimana? Apakah kita mendapatkan keuntungan? Apakah gaji kita nanti akan bertambah, ataupun mungkin karena perusahaan rugi nanti pendapatanku jadi kecil, jadi menurun. Nah, gitu ya. Jadi takut akan sesuatu yang tidak pasti. Kemudian takut akan kehilangan pengaruh. Nah, ini juga ya. Kemudian takut akan kehilangan keterampilan dan profisiensi. Nah, ini ya. Jika adanya perubahan tadi misalnya ya,
diperlakukan adanya teknologi gitu ya. Teknologi sistem informasi manajemen gitu ya. Jadi semuanya online, berbasis online gitu ya. Nah, untuk karyawan-karyawan yang belum memiliki keterampilan di bidang tersebut, tentunya juga mereka akan merasa takut ya. Nanti aku tidak bisa menguasai, tidak bisa mengikuti perubahan tersebut gitu ya. Ada sebagian karyawan yang maaf ya, yang gaptek gitu ya. Aku tidak bisa. Bagaimana caranya nanti ya? Semua transaksi harus diinput, kemudian laporan juga tinggal menarik data dari sistem. Nah, sebagian karyawan mungkin ada yang gaptek, ada yang belum memiliki keterampilan tersebut, itu ada yang merasa was-was ya. Wah, nanti aku tidak bisa mengikuti perubahan, nanti aku digeser posisiku gitu ya, digantikan dengan yang lebih terampil gitu, yang lebih berkompeten terhadap bidangnya gitu. Ada rasa takut ya. Kemudian takut kehilangan reward, takut kehilangan benefit, kemudian juga takut akan kehilangan respect, dukungan, ya, kasih sayang ini, maaf kasih sayang ini ya. Kemudian takut gagal. Nah, ini ya, ini adalah respon-respon karyawan atau anggota organisasi terhadap perubahan ya. Oke. Kemudian sumber penolakan atas perubahan. Nah, ini ya, terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan. Oke, Mbak Vina saja yang bacakan. Selamat malam, Mbak Vina. Malam, Bu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Sumber penolakan atas perubahan. Terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan antara lain. Yang pertama itu ada inersia struktural, artinya penolakan yang terstruktur. Yang kedua ada fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Yang ketiga ada inersia kelompok kerja. Ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Yang keempat ada ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Yang kelima ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Yang keenam ada ancaman terhadap alokasi sumber daya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan. Ini adalah beberapa sumber penolakan atas perubahan ya teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa membaca di modul yang sudah saya share gitu ya. Karena keterbatasan waktu ya. Nah, kemudian taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Nah, maaf ya. Bagaimana sih taktik untuk mengatasi penolakan atas perubahan? Nah, taktik ini yang biasanya dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Nah, ini yang pertama pendidikan dan komunikasi. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jadi, di saat manajemen memutuskan untuk melakukan suatu perubahan, nah ini harus disiapkan dulu ya, disiapkan dulu seluruh anggota organisasinya, baik dari stafnya ya, maupun dari karyawan-karyawan yang mendukung ya, mendukung suatu perubahan tersebut ya. Ini pendidikan dan komunikasi. Ini misalnya ya, karyawannya itu tidak memiliki kemampuan yang kompeten ya terhadap perubahan tersebut. Misalnya tadi ya, akan dilakukan atau dilakukan perubahan sistem informasi manajemen ya, agar mempermudah pelaporan gitu ya. Pengawasannya juga lebih mudah dari pimpinan juga untuk mengawasi berapa sih stok hari ini gitu. Berapa sih omset penjualan hari ini dengan adanya sistem informasi manajemen. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengecek atau memonitoring ya dengan mudah gitu ya. Melalui sistem tersebut tidak harus menunggu stafnya untuk membuat laporan. Kalau semuanya by sistem, mau kapan saja kita bisa melihat data penjualan ataupun data stok di gudang. Nah, itu ya, itu akan lebih mudah ya dalam pengawasan. Nah, jika karyawan kita belum memiliki kemampuan di situ, dikirim untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, gitu ya. Ataupun bisa memanggil tenaga ahli untuk melatih karyawan kita, gitu ya, agar kompeten di bidangnya masing-masing ya. Kemudian jangan lupa juga komunikasi efektif, komunikasi yang baik ya.
dengan karyawan kita, ya. Kita sosialisasikan gitu. Seperti ini loh nanti dampak positifnya jika kita melakukan perubahan gitu. Dan jika kita tidak melakukan perubahan, apa sih yang terjadi? Kita akan ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, yang lebih maju dari kita. Bisa juga nanti produk kita akan ketinggalan gitu ya dengan pesaing kita, dan nanti pelanggan kita akan lari gitu ya ke pesaing kita gitu ya, memiliki produk yang sama gitu ya. Nah, itu kita komunikasikan dan kita juga sampaikan bahwa nanti jika kita melakukan perubahan, nanti sistem pelaporannya akan lebih mudah, produk yang kita produksi juga nanti bisa diterima konsumen dengan baik gitu dengan adanya perubahan tersebut gitu. Dengan perubahan sistem pemasaran kita yang semula offline menjadi online, menjadi masyarakat luas akan lebih mengenal produk kita, sehingga produk kita nanti omset penjualannya akan meningkat. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti pendapatan perusahaan akan meningkat pula gitu. Dan perusahaan juga akan lebih banyak memberikan bonus kepada karyawan. Nah, itu ya kita komunikasikan ya kepada karyawan kita ya. Nah, kemudian partisipasi dan keterlibatan karyawan, gitu ya. Kita libatkan karyawan kita untuk menjadi agen-agen perubahan, gitu ya. Jadi terutama untuk karyawan-karyawan yang kita lihat yaitu berpotensi untuk melakukan demonstrasi ataupun berpotensi penolakan terhadap perubahan itu kita pegang dulu. Nah, kita jadikanlah dia tim perubahan, ya. Dengan kita jadikan dia tim perubahan, gitu ya. Ya, insya Allah ya, dia tidak akan mempengaruhi rekan kerjanya, gitu ya, untuk melakukan demonstrasi atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Biasanya ada ya di satu perusahaan atau kantor itu yang vokal, gitu ya, sukanya itu membujuk teman-temannya gitu, demo gitu ya, ayo jangan mau, kita kalau disuruh berubah seperti ini, nah misalnya ada seperti itu tuh, yang kerjaannya seperti itu tuh ada tuh ya, kita pegang dulu, ini berpotensi nih, kalau dia tidak dimasukkan ke dalam tim perubahan nanti bahaya, jadi nanti dia bisa memengaruhi teman-temannya, kita masukkan saja dalam tim perubahan tersebut. Nah, kita minta idenya, sarannya gitu ya, agar dia nanti juga kalau sudah menjadi tim perubahan, dia bisa mempengaruhi teman-temannya agar mau ikut ya, mendukung perubahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi adanya partisipasi dan keterlibatan karyawan. Jangan sampai kita membuat perubahan tetapi karyawan tidak dilibatkan. Nah, nanti bahaya ya, karyawan bisa menolak perubahan. Kita tidak bisa atau tidak mengetahui ya, apa sih keinginan karyawan. Nah, apa sih saran ataupun pendapat karyawan kita, masukan-masukan dari mereka untuk perubahan ini apa. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa sepihak, harus semuanya dilibatkan gitu ya. Kemudian dukungan dan kemudahan. Nah, ini juga ya, satu perubahan tersebut juga memerlukan dukungan, terutama dukungan dari karyawan. Nah, itu penting sekali ya. Nah, dengan adanya dukungan tersebut, insya Allah perubahan tersebut akan mudah ya, mudah untuk dijalankan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian negosiasi dan persetujuan, ini juga penting ya, dengan kita merekrut ataupun memilih ya, agen perubahan, nah gitu ya, ataupun tim suatu perubahan. Nah, kita bisa melakukan negosiasi ya dan persetujuan gitu ya terhadap karyawan kita gitu ya. Misalnya tadi ya terkait dengan penerapan sistem information management ya, tadi yang berbasis semuanya online, yang biasanya offline manual, sekarang online semuanya by system. Nah, kita negosiasi dan kita melakukan persetujuan ataupun kesepakatan dengan karyawan gitu ya, untuk bagian-bagian gitu ya, misalnya yang tidak pernah melakukan transaksi secara online gitu ya, kita negosiasi ya, kita kasih kesempatan untuk karyawan kita ya
untuk mencoba ataupun belajar ya, belajar untuk melakukan transaksi online. Kita negosiasi ya, kita kasih batas waktu misalnya dalam waktu 3 bulan gitu ya. Seandainya dalam waktu 3 bulan itu tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan, maka karyawan tersebut ya mohon maaf gitu ya, tidak bisa kita perpanjang kontraknya. Nah, kita negosiasi ya, kita buat persetujuan. Nanti kita PHK berhentikan dengan pesangon sekian. Nah, gitu misalnya ya. Nah, mau tidak mau perubahan tersebut harus kita lakukan gitu ya. Kalau terkait dengan perkembangan teknologi, tidak mungkin dong kita ketinggalan gitu ya, ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sedangkan perusahaan yang lain itu sudah maju, kita mau di belakang terus nggak mungkin ya, itu untuk kemajuan perusahaan juga. Nah, kita lakukan negosiasi tersebut. Tapi jika dalam waktu 3 bulan bisa menyesuaikan diri, maka kontraknya diperpanjang. Namun jika tidak bisa menyesuaikan diri, maka karyawan tersebut diberhentikan dengan berapa kali gaji pesangonnya, nah gitu dan sebagainya ya. Atau ditempatkan ke posisi yang lain yang tidak terkait dengan sistem informasi manajemen ya, mungkin bagian-bagian yang lain gitu ya, yang harus tidak terkait dengan proses input ya, input data dan sebagainya di bagian yang lain. Nah, gitu ya. Itu adanya negosiasi dan persetujuan. Kemudian manipulasi dan kooptasi ya. Dimaksud manipulasi di sini adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini kita jangan sampai juga ya ini menutupi kondisi yang sesungguhnya ya. Jangan sampai kita harus bisa mengungkapkan ya kepada karyawan kita gitu ya, bahwa kondisinya kita seperti ini. Jika kita tidak melakukan perubahan, nanti kita akan ketinggalan dengan perusahaan lain. Perusahaan lain itu sudah jauh maju gitu ya dengan teknologinya. Kalau kita tidak bisa mengikuti, nanti produk-produk kita akan ketinggalan gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Nah, kita jangan sampai menutupi kondisi yang sesungguhnya. Kita berusaha ya, berusaha untuk terbuka gitu ya, terbuka kepada karyawan kita. Kemudian kooptasi ini dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam pengambil keputusan. Nah, ini ya, kita ambil ya pimpinan-pimpinan yang kemungkinan nantinya jika perubahan tersebut diterapkan di perusahaan, dia itu akan menentang ya, menentang perubahan paling vokal. Nah, gitu ya. Kita ambil dulu ya, kita masukkan ke dalam tim perubahan, kita jadikan agen perubahan. Nah, itu ya, kita kasih posisi yang penting. Ya, misalnya ya, ada ketua nih ya, ketua tadi ya, ketua perubahan. Nah, siapa ketuanya? Nah, dijadikan wakil saja gitu ya, jadikan wakil ketua dari perubahan tadi, wakil tim tadi. Nah, gitu ya, tim perubahan. Nah, dengan dijadikan wakil tersebut, nah dia tidak mungkin kan menentang perubahan karena dia masuk ke dalam tim, masa timnya sendiri menolak perubahan. Nah, gitu ya. Kita ambil dulu orang yang tadi yang vokal, yang nanti berpotensi untuk menolak perubahan. Kita ambil, kita jadikan agen perubahan. Kita masukkan ke dalam tim perubahan. Nah, itu caranya ya. Kemudian menciptakan organisasi pembelajaran. Nah, ini kita ciptakan suatu organisasi pembelajaran di situ. Jadi, kita bentuk organisasi pembelajaran bahwa ya kita belajar dari pengalaman tahun lalu gitu ya, ini loh omset kita, ini loh pendapatan kita ya. Kalau kita tidak menerapkan suatu perubahan ya, pendapatan kita semakin menurun dari bulan ke bulan. Nah, karena kita tidak mengembangkan ataupun mengupayakan agar berubah ya, agar berinovasi terhadap produk kita, ya. Tidak berinovasi terhadap pelayanan kita. Nah, kita semakin menurun omset kita, konsumen kita lari ke perusahaan lain gitu. Nah, kita ciptakan organisasi pembelajaran dari pengalaman tahun lalu kita belajar. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan omset
perusahaan ya, omset pendapatan, omset penjualan, bagaimana caranya agar produk kita itu terus berinovasi ya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, itu ya, kita ciptakan organisasi pembelajaran ya kepada karyawan kita ya. Kemudian bisa juga kita bentuk tadi ya, tim ya, tim diklat ya, pendidikan dan pelatihan atau workshop gitu ya. Nah, gitu kita didik karyawan kita latih karyawan kita ya agar memiliki kemampuan ya yang mendukung perubahan tersebut sehingga karyawan kita memiliki kompetensi ya, kompetensi yang handal untuk mendukung perubahan tersebut sehingga proses perubahan tersebut bisa berhasil sukses sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah cara ataupun taktik untuk mengatasi penolakan atas perubahan. Ya, oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan atau teman-teman ada yang memberikan contoh perubahan dalam perusahaan tempat teman-teman bekerja? Mbak Tasya, Mbak Vina, ada yang bisa memberikan contoh? Ataupun di Indonesia, ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita, ya, contoh penolakan atas perubahan. Mbak Lela, ada yang memberikan contoh? Contoh yang terjadi adalah kenaikan BBM. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu juga perubahan ya, perubahan harga gitu ya. Banyak sekali ya penolakan-penolakan atas kenaikan BBM ya. Bahkan untuk memperoleh BBM subsidi untuk mobil ataupun kendaraan-kendaraan tertentu itu harus mendaftarkan diri ya, harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan BBM subsidi ya. Di setiap pom bensin sekarang kan harus ada barcode ya, ngasih barcode tertentu ya untuk kendaraan roda 4 biasanya, ataupun dengan kendaraan-kendaraan tertentu harus ada barcode-nya gitu baru bisa mengisi BBM subsidi. Ini juga suatu perubahan yang sebelum diterapkan ini juga banyak sekali ya demo ya untuk penolakan terhadap kenaikan BBM gitu ya. Bahkan jika pemerintah itu menerapkan suatu peraturan undang-undang baru, nah biasanya juga ada penolakan ya, seperti undang-undang Cipta Kerja ya. Nah, sewaktu undang-undang tersebut disah, bahkan terjadi demo ya, demo penolakan undang-undang tersebut. Nah itu ya, setiap ada hal yang baru ataupun kebijakan baru ya pasti ya ada penolakan gitu ya. Namun lambat laun ya dengan adanya sosialisasi gitu lambat laun perubahan tersebut akan bisa diterima ya oleh masyarakat. Ya, contohnya waktu pandemi tahun lalu, beberapa tahun lalu awal-awal terjadi ya, masyarakat diminta untuk memakai masker ya. Jika tidak ada masker nanti ada tuh ya petugas keamanan ataupun polisi ya di jalan itu ya memberhentikan ya pengendara-pengendara yang tidak memakai masker gitu ya, diminta untuk memakai masker. Nah, gitu ya. Itu juga terjadi penolakan-penolakan ya di saat kebijakan-kebijakan baru diterapkan ya. Nah, itu pasti ada penolakan ya karena masyarakat itu belum tersosialisasi gitu ya, belum memahami apa sih yang dimaksudkan ya dengan adanya perubahan tersebut. Apa sih manfaatnya, sisi positifnya apa sih dari perubahan tersebut ya. Belum memahami ya, hakikat dari perubahan tersebut apa. Demikian juga dalam suatu perusahaan ya, misalnya jika ada pergantian pemimpin baru, misalnya ada juga ketentuan kebijakan baru, kebijakan jam kerja misalnya biasanya masuk jam 7. Nah, nanti dengan adanya pemimpin baru, nah diberlakukanlah perubahan jam kerja ya, dari jam 7 dirubah menjadi jam 8 ya. Pulangnya jadi tidak cepat ya, yang pulang jam 7 bisa pulang jam 2. Nah, kalau jam 8 nanti pulangnya juga mundur ya jadi jam 3. Nah, ada sebagian karyawan yang setuju, ada sebagian karyawan yang menolak. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada pemberlakuan
lembur, misalnya setiap karyawan diwajibkan untuk lembur gitu ya, 1 hari 2 jam. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, itu adalah dampak dari perubahan. Namun perubahan tersebut akan bisa diterapkan ya jika bisa disosialisasikan dengan baik ya oleh pimpinan ya kepada seluruh organisasi. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang bisa memberikan contoh selain itu? Mungkin ini ya Bu, kalau di Indonesia yang warga NTT sekolah jam 5 itu kan masih jadi Ya. pro kontra. Nah, itu ya. Mulai masuk sekolah ya jam 5. Nanti pulangnya memang lebih awal, tapi jam berapa ya anak-anak itu ataupun murid-muridnya, siswanya itu bangunnya jam berapa? Persiapan. Iya, masih gelap juga ya Bu perjalanan. Perjalanannya juga akan bahaya ya. Angkot-angkot juga belum mulai beroperasi ya, jam 5 ya. Dari rumah harus jam berapa ya? Dari rumah jam 4 mungkin ya. Kalau saya kan perjalanan dari rumah ke kantor itu 1,5 jam ya. Kalau disuruh masuk jam 5 misalnya ya, saya disuruh masuk jam 5 gitu ya. Dari rumah jam berapa ya? Gitu ya. Jam 4 ya Bu. Iya, dari 3:30 bahkan ya. Kalau saya perjalanannya 1,5 jam. Nah, gitu nanti subuhan di jalan. Iya, nanti sahur juga di jalan Bu. Iya, nah gitu ya. Nah, itu pasti terjadi banyak penolakan. Itu juga banyak yang menolak ya, gitu ya. Nah, akhirnya dimundurkan ya jam 5:30 ya, masuknya ya akhirnya ya. Iya, masih banyak sekolah yang nggak ikut berpartisipasi juga kayaknya Bu. Ya, ya. Nanti juga ibunya juga repotnya menyiapkan sarapan anak-anak juga Iya. jam berapa? Nggak kebayang ya. Nah, itu tuh ya. Nah, itu adalah suatu perubahan ya yang belum tersosialisasikan ya. Dan mungkin tidak diajak nih agen-agen perubahan dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi sepihak ini ya. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Mungkin harus dilibatkan juga perwakilan dari orang tua murid dilibatkan ya dalam proses pembuatan kebijakan atau peraturan tersebut. Kira-kira pendapat dari orang tua murid seperti apa gitu ya. Keberatan nggak jika siswanya ataupun putra-putrinya berangkat pagi-pagi ya, pagi-pagi sekali, nah masuk jam 5, nanti persiapan orang tuanya dari proses membangunkan anak-anaknya. Karena nggak semua anak itu cepat bangun ya gitu. Kadang-kadang kita bangunkan berkali-kali aja udah melek gitu, merem lagi gitu. Ntar gitu ya Belum orang tuanya betapa repotnya membuat sarapan, menyiapkan putra-putrinya gitu ya. Nah, gitu ya. Harus dilibatkan. Nah, di sini kan ada ya keterlibatan, partisipasi dan keterlibatan nomor 2. Partisipasi dan keterlibatan ya. Mungkin tidak semuanya diajak, tapi ada perwakilan. Kalau yang tadi ya menentukan jam masuk tadi ya, sekolah tadi dari orang tua, siswa ya gitu ya. Diajak ya perwakilannya. Biasanya kan ada tuh ya perwakilan dari orang tua murid gitu ya, perwakilan diajak komunikasi ya. Bagaimana pendapatnya? Setuju tidak jika masuk jam 5 gitu ya? Ada yang nggak setuju, nanti jam berapa anak-anak harus berangkat dari rumah, belum ada angkot, nanti bahaya, apalagi perempuan berangkat jam 4:30 dari rumah, kan masuk jam 5 nih, bisa berangkat jam 4:30 dari rumah, nanti potensi bahayanya ya di jalan gitu tidak aman, masih sepi kan, tidak ada angkot juga, yang tidak memiliki kendaraan bagaimana gitu ya, harus menunggu angkot, nanti siapa yang mengantar, biasanya naik angkot gitu ya. Kalau punya kendaraan pribadi, motor gitu ya, ataupun mobil, ada yang bisa ngantar ya keluarganya. Kalau yang mohon maaf ya, kan tidak semua keluarga ataupun orang tua siswa tersebut mampu. Nanti yang kondisinya ekonominya menengah ke bawah seperti apa, belum ada angkot gitu. Nah, itu ya harus difikirkan sampai sana. Makanya harus melibatkan ya perwakilan dari
orang tua ataupun dari anggota ya, anggota dalam suatu organisasi tersebut yang nantinya terlibat dalam perubahan tersebut. Nah, ini perlu ya adanya partisipasi dan keterlibatan. Jadi tidak sepihak ya keputusan tersebut atau kebijakan tersebut diambil. Ya, nanti ada yang dirugikan gitu ya. Kita harus tahu alasannya kenapa berubah gitu ya. Apa sih yang diinginkan ataupun hal-hal apa ya, hal positif apa yang menjadi tujuan dari perubahan tersebut gitu ya. Menguntungkan tidak sih perubahan tersebut jika diterapkan gitu ya, ataupun bahkan merugikan. Nah, itu kita harus mendengar pendapat ya dari anggota-anggota yang terlibat dalam proses perubahan tersebut. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan sepihak gitu ya. Bahkan jika keputusan itu akan merugikan orang lain ataupun banyak orang, itu kita nanti sebagai pemimpin ya, misalnya kita nanti jadi pemimpin di suatu perusahaan, nanti kita terkesan menjolimi karyawan kita gitu. Wah, menguntungkan sepihak, menguntungkan pimpinan saja. Keputusan itu diambil dengan ada perubahan, karyawan dirugikan gitu ya. Misalnya tadi ya, dengan mewajibkan jam lembur setiap hari harus wajib 2 jam, namun tidak dikasih uang lembur. Nah, itu kan merugikan karyawan ya, menguntungkan sepihak ya perusahaan. Nah, itu kita nanti akan zolim ya terhadap karyawan kita ataupun anggota kita yang terlibat dalam proses perubahan tadi. Jadi harus penting sekali ya untuk melibatkan perwakilan-perwakilan dalam organisasi tersebut yang terlibat dalam proses perubahan nanti ya, ataupun yang terdampak terhadap proses perubahan tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang memberikan contoh? Mbak Sarah, mungkin ada proses perubahan di kampus kita. Halo Mbak Sarah. Ya, ini mungkin teman-teman kalau di kampus ya, perubahan misalnya ya, perubahan pembayaran uang kuliah. Pernah nggak sih uang kuliah itu tiba-tiba naik gitu ya, teman-teman merasakan, pernah nggak? Uang kuliah tiba-tiba naik, yang biasanya satu SKS berapa sih biasanya teman-teman? Satu SKS berapa juta? Pernah nggak teman-teman? Tiba-tiba naik. Ya Mbak Kalau Vina? di kampus mungkin ini kali Bu, jarak pembayaran registrasi kali ya. Oh pernah. Selama saya kuliah yang berubah itu doang sih. Biasanya kan nunggu beberapa kayak waktu semester sekarang juga harus nunggu Bu. Waktu itu harus bayar sebulan kalau nggak salah deh, habis UAS langsung harus bayar registrasi gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang komplain. Ya jadi kalau kan biasanya habis UAS kan kita ada libur 2 bulan ya Bu. Ya, Jadi kadang kampus ngasih waktu kayak sebulan gitu baru bayar registrasi. Cuma kalau kemarin tuh kampus ngasih waktu berapa ya, nggak sampai sebulan Bu. Jadi habis UAS harus bayar registrasi lagi. oh gitu ya. Harus langsung bayar registrasi, iya. Jadi buru-buru yang ngumpulin uangnya, biasanya ada waktu 2 bulan. Ya, itu memang ya, satu perubahan itu memang tidak semuanya ya diterima gitu dari semuanya ya. Jadi ada beberapa memang menolak atas perubahan tersebut gitu ya. Tapi lambat laun yang mengikuti juga mau nggak mau gitu ya. Kalau kita nggak ikutin nanti kita nggak kuliah, nggak lanjut. Iya. Mau nggak mau kita terpaksa gitu ya, walaupun ada rasa dongkol gitu ya, tapi lambat laun ya perubahan tersebut bisa diterima gitu ya, mungkin melalui proses gitu ya. Prosesnya melalui nego dulu ini itu gitu ya. Mungkin di awal-awal biasanya dikasih dispensasi gitu, awal-awal biasanya gitu ya. Tapi untuk selanjutnya perubahan itu lambat laun mulai diterapkan dan lama-lama diterima gitu ya. Seperti kenaikan BBM nih ya. Ya mau nggak mau kita butuh gitu ya, walaupun demo sana sini, tapi kalau pemerintah tidak mau merubah keputusannya ya mau nggak mau kita beli, uang kita butuh ya, gimana ya. Nanti kalau kita nggak beli BBM, nanti nggak sampai ke kantor, gimana ya, motornya nanti nggak jalan ya. Jadi mau nggak mau ya kita mengikuti ya, walaupun awal-awal memang ada penolakan-penolakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini terkait penolakan atas perubahan?
Nah, terima kasih, ini sudah selesai untuk resistensi perubahan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Lela, Mbak Tasya, Mbak Vina, Mbak Sarah? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Kalau sudah cukup, oh ya teman-teman, nanti tugasnya untuk pertemuan hari ini itu tugas kelompok ya. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk mencari materi terkait resistensi perubahan di internet ya, banyak ya. Nah, teman-teman nanti langsung tuangkan saja ke PPT PowerPoint ya. Jadi untuk minggu depannya nanti saya minta teman-teman untuk mempresentasikan ya. Jadi nggak usah dalam bentuk makalah ya, langsung dituangkan di PowerPoint. Nah, teman-teman bisa ambil materinya di internet ya. Jadi membuat kasus resistensi atau penolakan perubahan, kemudian dituangkan dalam PPT PowerPoint ya untuk dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya. Karena ini mahasiswanya 6, jadi satu kelompok 2 ya, teman-teman. Ya, nanti bebas teman-teman memilih kelompoknya ya. Ya, oke. Untuk tugasnya sudah jelas? Mbak Lela, Mbak Tasya, Mbak Vina, Mbak Sarah? Jelas, Bu. Ya, oke. Jadi langsung dituangkan di PowerPoint ya, nggak usah di makalah ya. Ya, oke. Mudah ya tugasnya teman-teman, banyak artikel ya, baik dari jurnal maupun di internet ada. Nanti teman-teman bisa ngambil dari sana ya. Dan jangan lupa nanti dicantumkan sumbernya atau linknya gitu, diambil dari mana. Nah, gitu ya. Nanti tugasnya diupload di pertemuan hari ini ya. Jadi semua anggota nanti upload ya. Jadi jangan sampai nggak upload gitu ya. Misalnya Mbak Tasya dan Mbak Vina, nanti Mbak Tasya juga upload, Mbak Vina juga upload gitu ya di e-learning gitu ya. Oke, karena sudah jam 19.30, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa ya, karena sebentar lagi kita Ramadan. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.